Hei bro, sejengkal demi sejengkal, langkah demi langkah yang dilakukan oleh para pemimpin dunia saat ini adalah langkah yang memungkinkan ketegangan yang bisa menimbulkan perang dan baku hantam. Baik itu untuk yang namanya harga diri bangsa dan negara, ataupun untuk sebuah sebutan senjataku yang paling canggih dan punya kalian yang loyo. Namun di atas kertas seringkali tertulis demi perdamaian dan keamanan. Dan semoga memang begitu, demi keamanan bersama. Jangan sampai lain di retorika, lain lagi yang dilakukan. Seperti slogan yang sering kita dengar, demi rakyat, demi rakyat. Rakyat yang dapat kenaikan pajak, mereka yang dapat kenaikan gaji. Itu iri hati, karena serasa anak tiri. Oke, mari kita lihat bagaimana keputusan terbaru dari Presiden Polandia, Karol Nawrocki, menandai langkah penting dalam memperkuat pertahanan NATO di kawasan Eropa Timur. Nawrocki telah menandatangani otorisasi resmi untuk penempatan pasukan NATO di wilayah Polandia sebagai respon terhadap pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia pada 10 September. Operasi ini diberi nama Eastern Sentry atau Eastern Guardian dan diumumkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte pada 12 September. Tujuannya adalah memperkuat posisi pertahanan di sayap timur NATO dengan melibatkan pasukan dari Inggris, Jerman, Denmark, dan Prancis. Langkah ini datang bersamaan dengan peluncuran latihan militer besar-besaran Polandia Iron Gate 2025 yang mengerahkan 40.000 tentara di dekat perbatasan Belarus dan Kaliningrad untuk mengantisipasi manuver gabungan Belarus-Rusia Zapad 2025. Polandia kini menjadi titik fokus pertahanan NATO, mengingat posisinya yang strategis di garis depan menghadapi potensi ancaman dari timur. Langkah Polandia dan NATO ini memperlihatkan eskalasi nyata ketegangan di kawasan Eropa Timur, terutama setelah serangkaian insiden drone Rusia yang melintasi wilayah udara negara anggota NATO. Penempatan pasukan multinasional di Polandia tidak hanya bertujuan memberikan efek deterrence terhadap Rusia, tetapi juga menunjukkan solidaritas NATO untuk mempertahankan integritas wilayah anggotanya. Operasi Eastern Sentry Guardian menegaskan bahwa NATO siap bertindak cepat jika ancaman semakin meningkat. Latihan Iron Gate 2025 dengan skala besar semakin memperkuat kesiapan tempur Polandia dan sekutunya, mengirim sinyal keras bahwa mereka tidak akan tinggal diam jika ada pelanggaran kedaulatan. Namun langkah ini juga berpotensi memicu respon lebih keras dari Rusia dan Belarus, sehingga meningkatkan risiko eskalasi militer di kawasan tersebut. Dengan demikian, situasi ini dapat menjadi titik balik dalam dinamika keamanan Eropa, mempercepat perlombaan militer dan meningkatkan ketegangan geopolitik di perbatasan timur NATO. Bagaimana kira-kira kemungkinan respon Rusia dengan keputusan Polandia ini? Kemungkinan besar Rusia dan sekutunya akan memberikan respon terhadap langkah Polandia dan NATO ini, tetapi tingkat agresivitasnya akan bergantung pada kalkulasi strategis Moskow. Rusia telah lama menganggap ekspansi dan pengerahan pasukan NATO di dekat perbatasannya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Dengan adanya operasi Eastern Sentry atau Guardian dan mengerahkan 40.000 tentara Polandia di dekat Belarus dan Kaliningrad, Rusia kemungkinan akan meningkatkan aktivitas militernya, baik melalui latihan skala besar, pengerahan sistem pertahanan udara tambahan maupun patroli drone dan jet tempur di sepanjang perbatasan Belarus. Sebagai sekutu utama Rusia, hampir pasti akan ikut meningkatkan kesiagaan militernya untuk menunjukkan kesolidan poros Moskow-Minsk. Namun sepertinya kemungkinan Rusia melancarkan serangan langsung yang memicu medan perang baru dalam waktu dekat masih relatif kecil. Moskow sedang mengalokasikan sebagian besar sumber daya militernya ke konflik Ukraina,
sehingga membuka front baru melawan NATO akan sangat berisiko dan mahal. Sebaliknya, Rusia mungkin akan menggunakan taktik eskalasi terbatas seperti serangan siber, disinformasi, dan operasi intelijen untuk melemahkan Polandia dan menguji respon NATO. Jika ketegangan terus meningkat dan insiden lintas batas berlanjut, resiko bentrokan terbuka memang akan meningkat, terutama jika terjadi korban jiwa di wilayah NATO akibat serangan yang dikaitkan dengan Rusia. Jadi, langkah NATO dan Polandia memperkuat pertahanan di sayap timur adalah sinyal pencegahan yang kuat, tetapi juga meningkatkan ketegangan. Rusia memungkinkan akan merespon dengan cara yang agresif secara politik dan simbolis, namun akan berhati-hati untuk menghindari perang terbuka yang bisa memicu pasal 5 NATO. Meski demikian, situasi ini menciptakan lingkungan yang rapuh, di mana salah perhitungan atau insiden kecil dapat berubah menjadi konfrontasi yang lebih luas. Bagaimana kira-kira? Apakah bapak-bapak NATO akan cukup sabar jika bapak Rusia menanggapi langkah Polandia dengan NATO dengan sabar dan tidak gerasa-gerusuk, tidak ceplas-ceplos, dan tidak pelangak-pelongo? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa lagi.